Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. McMinion ditanduk keluar lapangan saat melawan Udinese tadi malam. Di sisi lapangan lainnya, Tammy Abraham pun terlihat berdoa untuk rekannya itu. Pada menit ke-52, Minion dan Alex Jimenez mengalami benturan hebat dan menyebabkan sang kiper tidak sadarkan diri sehingga mendapat pertolongan dan ditanduk keluar lapangan. Tes sejauh ini menunjukkan bahwa tidak ada cedera kepala serius, namun benturan yang sangat keras membuat semua orang khawatir termasuk Abraham yang terlihat berdoa untuknya. Minion akan berada di bawah pengawasan ketat dalam beberapa hari ke depan sesuai protokol tentang trauma kepala dan dia akan berlatih ketika sudah diperbolehkan oleh tim medis. Minion diharapkan dapat kembali saat melawan Atalanta meskipun AC Milan tidak terburu-buru. Minion harus ditanduk keluar lapangan saat pembantaian di markas Udinese, namun sekarang semuanya sudah baik-baik saja karena dia terhindar dari cedera serius. Minion telah keluar dari rumah sakit dan dia dinyatakan terhindar dari cedera kepala serius. Saat ini kiper Prancis itu akan berada di bawah pengawasan hingga tengah pekan depan untuk memantau situasinya hingga tes berikutnya. Di akun media sosialnya, Minion menyapa para penggemar setelah tabrakan hebat dengan Alex Jimenez. Dia menyatakan semuanya berjalan dengan baik dengan menuliskan, "Keuntungan menjadi keras kepala adalah Anda memiliki kepala yang keras. Semuanya baik-baik saja, terima kasih Tuhan. Terima kasih pesanmu, saya menghargainya," tulisnya. Situasi kontrak baru Theo Hernandez masih menjadi misteri di tengah rumor kepergiannya, tetapi dia memberikan pesan yang jelas di story Instagramnya. Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa peluang perpanjangan kontrak Theo telah menghilang setelah negosiasi antara kedua belah pihak tidak mencapai kemajuan apapun. Namun pada story akun Instagramnya, Theo mengirimkan pesan, "Selalu dan dimanapun, Forza Milan." Ini tentu jelas menunjukkan bahwa bek kiri timnas Prancis itu ingin tetap bertahan di San Siro, tetapi harus dilihat bagaimana saga ini akan berakhir. Kedua pihak diharapkan dapat segera kembali bertemu dan membuka kembali pembicaraan kontrak baru karena kehilangannya secara gratis bukanlah pilihan. AC Milan meraih poin penuh di markas Udinese. Para pemain pun mempublikasikan foto di media sosial tentang kemenangan besar itu. Setelah kemenangan besar di Blue Energy Stadium, Milan akhirnya meraih kemenangan pertama mereka setelah tanpa kemenangan dalam dua laga sebelumnya. Kemenangan ini juga menjadi modal penting karena Rossoneri akan bermain melawan Atalanta pekan depan. Para pemain membagikan perasaan mereka setelah kemenangan besar itu yang mereka tuangkan di akun media sosial Instagram, dan postingan milik Rafael Leao cukup menarik perhatian. Ultras Udinese memberikan dukungan terhadap McMinion setelah insiden horor sang kiper, tetapi suasana stadion terasa aneh. Setelah musim lalu, Minion mendapatkan pelecehan rasial dari para penggemar Udinese yang membuat sang kiper keluar lapangan. Insiden itu pun menyebabkan 4 penggemar Udinese mendapatkan larangan seumur hidup dari federasi. Beberapa hari yang lalu, Ultras Udinese membentangkan spanduk Minion Man of yang ditunjukkan kepada sang kiper karena mereka merasa tidak melakukan pelecehan dan menodai para penggemar secara keseluruhan. Hal itu menyebabkan mereka mencemooh dan bersiul untuk Minion tadi malam, tapi setelah insiden tabrakan terjadi, mereka justru memberi dukungan bagi sang kiper yang mana tindakan tersebut mendapat pujian dari Sergio Conceição. Meskipun begitu, suasana tadi malam tetap terasa aneh. AC Milan dan Inter sepakat untuk membangun stadion baru di area San Siro dan kini hadir usulan desain unik untuk stadion tersebut. Menurut laporan Calcio e Finanza, selama acara di San Siro baru-baru ini di mana BP Marotta dan Paolo Scaroni hadir, muncul desain dan ide unik untuk stadion baru mereka dari Davide Bruno dan Ion Fon, yaitu stadion bawah tanah. Ini akan menjadi proyek yang belum pernah ada sebelumnya karena stadion akan tertutup sepenuhnya oleh tanah. Rencana ini sendiri diperkirakan akan menelan biaya sebesar 1, miliar euro di luar biaya pembelian area San Siro dan sekitarnya. Tierney Reinders memberikan kepastian tentang masa depannya meskipun Manchester City datang untuk dirinya. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Reinders mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2030 pada awal musim ini. Dia mendapatkan kenaikan gaji dari 1,7 juta euro menjadi 3 juta euro bersih per tahun. Sebelum melakukan perpanjangan kontrak, gelandang Belanda itu telah menolak proposal yang lebih menggiurkan dari Real Madrid dan Manchester City. City yang paling bersikeras untuk mendapatkan gelandang yang telah mencetak gol sama banyak seperti Jude Bellingham musim ini, tetapi Reinders menolak dan teguh pada pendiriannya untuk bertahan. Reinders memegang peran vital di lini tengah karena dia adalah duet sempurna dari Yusuf Fofana. Selain itu, dia juga rajin memberikan umpan matang kepada Santiago Gimenez. Di ruang ganti pun Reinders merupakan salah satu pemain yang paling dihormati. Dia adalah pemain yang paling banyak berinteraksi dengan rekannya baik sebelum maupun setelah pertandingan. Di luar semua rumor itu, nilai pasarnya telah meningkat tajam yang awalnya Milan hanya membutuhkan 20 juta euro untuk membawanya ke San Siro.